Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan cerita horor tengah malam. Masih melanjutkan sebuah cerita dari akun Twitter @netrakala, yaitu kisah cerita tentang mereka bagian ke-15 yang berjudul Keabadian. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tombol like, dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita horor menyeramkan selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja menuju ceritanya. Bagian ke-15, Keabadian. Apa yang membuatmu pergi ke tempat ini? Tanya Dewi setelah Bima duduk di depannya. Sejenak Bima memandangi sosok yang ada di depannya. Perlu beberapa waktu baginya untuk membiasakan diri agar tetap tenang. Kewaspadaan terhadap makhluk astral muncul berlipat ganda di hati Bima. Air sendang pitu, Nyai, jawab Bima jujur setelah beberapa saat diam. Tidak tahukah kau apa sebenarnya air sendang pitu? Ucap Dewi tersenyum lembut. Sikap Dewi berbeda sekali dengan apa yang Bima lihat beberapa waktu lalu. Bahkan kedua sosok yang menempel tubuhnya pun seolah sedang tertidur. Menggeleng, jujur saja Bima sama sekali tidak tahu apa fungsi sebenarnya dari air sendang pitu yang sedang mereka cari. Yang dia tahu, air itulah yang bisa menyelamatkan Mbak Maya. Kromo sengkono, opo kowe rak jelaske karo bocah iki apa kui banyu sendang pitu? Kromo sengkono, apa kamu tidak menjelaskan kepada bocah ini apa itu air sendang pitu? Tanya Dewi yang kini menolehkan kepalanya menghadap Kromo Sengkono. Ora, sak bener-benere jawaban paling apik dicupuk saka kejadian. Dudu hakku jelas dokui kabeh. Tidak, sebenar-benarnya jawaban paling bagus diambil dari sebuah kejadian. Bukan hakku menjelaskan itu semua, geram Kromo Sengkono. Dewi mengabaikan jawaban Kromo Sengkono dan kembali memandang Bima. Ada rasa rindu yang tidak terjelaskan ketika menatap bocah yang ada di depannya. Jika memang Cempoko Kuning memilih bocah ini, berarti memang ada sesuatu yang istimewa darinya. Pernahkah kau mendengar sebuah cerita tentang seseorang yang mencari keabadian dengan meminum sebuah air? Ucap Dewi. Tirta Amerta, ujar Pak Arif. Benar, Tirta Amerta, air keabadian, air kehidupan, air suci, kata Dewi dengan pandangan yang menerawang. Jadi, Tirta Amerta bukanlah sebuah legenda? Tanya Pak Arif penasaran. Dia memang pernah mendengar ada sebuah legenda, di mana orang yang meminum air itu akan mendapatkan keabadian. Bukankah sebuah legenda juga berawal dari satu kejadian? Tanya Dewi yang kini tersenyum lebar. Berarti Gendiswari menggunakan Tirta Amerta untuk bisa mencapai sebuah keabadian. Lalu kenapa dia harus menggunakan sukma dari Maya? Dan apa hubungannya dengan Sanggarpati? Sambar Pak Arif dengan nada yang sedikit cepat. Dia benar-benar bingung kali ini. Apa hubungan antara air sendang pitu, Sanggarpati, dan Maya? Aku sendiri tidak tahu niat dari Gendiswari. Dan aku tidak menyangka jika dia benar-benar membuka Sanggarpati, ujar Dewi. Sanggarpati adalah tempat suci bagi bangsa kami. Sama halnya dengan kalian. Para manusia juga memiliki tempat yang disucikan, bukan? Lanjutnya. Semua diam. Tidak ada ucapan yang muncul dari bibir mereka. Apa yang diucapkan Dewi membuat Pak Arif dan Bima terkesima. Kalian berdua kini tahu bahwa ada 7 sosok yang ditugaskan untuk menjaga sendang pitu. Gendiswari, Banaspati, Ki Ganang, Kromo Sengkono, dan aku bersama kedua saudaraku, terang Dewi. Bima tersentak mendengar penuturan dari Dewi. Kromo Sengkono, ucapnya heran. Haha, apa dia tidak pernah menceritakannya kepadamu? Siapa dirinya? Tanya Dewi saat melihat kekagetan Bima. Dewi pikir setelah pergi dari sendang pitu demi melindungi manusia, Kromo Sengkono akan menjelaskan sejarah tentang dirinya. Baik, itu haknya. Dia bebas untuk bercerita atau tidak mengenai siapa dirinya. Lanjut Dewi tidak peduli. Dari ke-7 orang itu, hanya aku dan saudara-saudaraku yang tetap tinggal di sini. Aku tidak pernah meninggalkan tempat ini karena perintah dari Cempoko Kuning sudah jelas. Jaga dan jangan sembarangan memberikan air ini kepada siapapun, ujar Dewi. Lalu bagaimana dengan Gendiswari? Kenapa dia bisa sampai mengambil air ini? Tanya Pak Arif. Dia benar-benar tidak sabar untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Rasa penasarannya begitu kuat sampai tanpa sadar, rokok yang dipegangnya sudah hampir habis tertiup angin. Apa kau tidak mendengarkanku? Gendiswari merupakan salah satu penjaga dari tempat ini. Mudah baginya untuk keluar masuk ke sendang pitu, ejek Dewi. Benar, pikir Bima.
Jika Gendiswari menjadi salah satu sosok penjaga, pasti mudah baginya untuk keluar masuk ke Sendang Pitu. Maaf Nyai, saat Bima melihat ingatan masa lalu Gendiswari, tempat ini sama persis dengan sendang yang ada di dunia manusia. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Tanya Bima. Mergo, Gendiswari wis jumuk banyu sendang iki. Terus dicampurke karo banyu sendang seono neng donyone manungso. Amarga kuwi juga DE iso golek ingon-ingon. Sektine banyu iki ora mu iso dienggo abadi, tapi yo iso gawe liyane. Karena Gendiswari sudah mengambil air dari sendang ini, terus dicampurkan dengan sendang yang ada di dunia manusia. Karena itu juga dia bisa mencari ingon-ingon. Saktinya air ini tidak hanya bisa dipakai untuk keabadian, tapi juga bisa dipakai untuk yang lainnya, jawab Kromo Sengkono. Bima paham sekarang. Ini jawaban kenapa Arum bisa berubah cantik dan kakinya yang cacat bisa sembuh dengan ajaib. Dan apa hubungannya dengan desa Ambu Mayit? Terjang Bima. Sedikit demi sedikit, potongan puzzle yang selama ini menyangkut di kepalanya mulai terkuak. Tumbal pertama dari Gendiswari mengucapkan sumpah tentang desa Ambu Mayit. Dan nama desa yang dijaga Ki Ganang adalah desa Ambu Mayit. Apa hubungannya dengan semua ini? Lanjut Bima. Semuanya kini menatap Bima. Bahkan Pak Arif sedikit takjub dengan analisis dari Bima. Bocah laki-laki yang ada di depannya ini memang memiliki daya pikir yang luar biasa. Meski di alam gaib, tapi dia bisa mengkondisikan nalar logika yang dia lihat dan bisa menggabungkan dengan kejadian yang dia temui. Cerdas, batin Pak Arif tersenyum. Kalau benar Gendiswari bersekongkol dengan Ki Ganang, sudah jelas desa Ambu Mayit adalah wadah yang digunakan untuk memenjarakan sukma manusia yang mereka ambil. Tumbal pertama yang kamu lihat hanya sebuah pancingan, dan selanjutnya Gendiswari akan berperan untuk membuat sumpah yang diucapkan oleh gadis tersebut seolah menjadi nyata. Bukannya begitu? Ucap Pak Arif yang kini mulai mengikuti pembicaraan. Tidak ada jawaban, hanya terlihat anggukan dari Kromo Sengkono yang Pak Arif tafsirkan sebagai bentuk persetujuan atas teorinya. Gendiswari pengen iso koyo cempoko kuning, makane DE golek ingon-ingon seake-akehe. Gendiswari ingin seperti cempoko kuning, makanya dia mencari ingon-ingon sebanyak-banyaknya, ucap Kromo Sengkono. Sekarang ini, kuncinya adalah memutus ritual Sanggarpati. Sukma dari anak perempuan itu sudah separuh di bawah Gendiswari. Kalau benar sampai malam Selasa Kliwon air ini tidak segera dibawa, tidak hanya anak perempuan itu yang cilaka, tapi kami penunggu alas lali jiwo juga akan cilaka, lanjut Kromo Sengkono. Suasana kembali tegang. Semua tergantung Dewi, apakah dia berkenan untuk memberikan air Sendang Pitu atau tidak. Jika berkenan, tentu semua akan menjadi lebih mudah. Tapi, jika tidak, tentu pertarungan akan kembali terjadi. Apa yang terjadi di desa Linguar bukan urusan kalian. Tapi jika memang Gendiswari yang memulai semua ini, tangkap dia dan bawa dia ke sini, ucapnya sambil berdiri. Dewi berjalan menuju ke arah Sendang. Entah dari mana, tiba-tiba dia sudah memegangi sebuah kendi tanah liat. Kemudian dia duduk bersila. Pendar cahaya tiba-tiba saja muncul dari arah Sendang. Pemandangan yang tidak mungkin Bima lihat di dunia manusia. Selamatkan saudaramu, maka ritual Sanggarpati akan selesai. Ucap Dewi tersenyum sambil memberikan kendi yang berisikan air Sendang Pitu kepada Bima. Seketika tubuh Bima merinding. Dia benar-benar bersyukur akhirnya bisa mendapatkan air ini. Waktu ini ora akeh meneh. Banaspati, kowe disi awasi Gendiswari karo Ki Ganang. Waktunya tidak banyak. Banaspati, kamu pergi duluan. Awasi Gendiswari dan Ki Ganang, pinta Dewi. Tanpa mengucapkan apa-apa, Banaspati langsung berdiri dan berubah menjadi bola api dan langsung melesat keluar. Nyai, matur nuwun. Nyai terima kasih, ucap Bima. Dewi membelai kepala Bima. Mereka bertiga berjalan keluar dari Sendang Pitu. Sedang Dewi tetap berada di dalam untuk menunaikan tugasnya. Kini satu persatu masalah sudah terpecahkan. Tinggal satu pertanyaan yang masih ada di kepala Bima. Kenapa dirinya dan Mbak Maya tertarik ke dalam masalah ini, batin Bima. Tapi semua hal yang dia temui di alas lali jiwo membuatnya belajar. Seperti yang penjaganya sampaikan, sebenar-benarnya jawaban akan dia dapatkan dengan sebuah kejadian. Siap, ucap Kromo Sengkono kepada mereka berdua. Mengangguk, Pak Arif dan Bima sudah siap dengan apa yang akan terjadi setelah ini. Mereka tahu resikonya adalah berhasil atau mati. Karena jelas,
Para ingon-ingon penghuni alas Lalijiwo juga akan berperan kali ini. Kromo Sengkono sudah berubah menjadi sosok Buto. "Mari kita habisi Gendiswari dan Ki Ganang," ucapnya sambil memegangi pundak Bima dan Pak Arif. Sejurus kemudian, sensasi terhimpit benda padat kembali Bima rasakan. Seolah badannya ditekan ke dalam lubang yang begitu kecil. Kembali merasakan udara masuk ke dalam paru-parunya, Bima membuka mata dan mengatur nafas. Di depannya, kini sudah terlihat sebuah pintu masuk Sanggar Pati. Mereka semua sayup-sayup mendengar suara gamelan. Pastilah Gendiswari sudah akan memulai ritual untuk membuka Sanggar Pati. "Di mana Banaspati?" tanya Pak Arif. "Entahlah, bocah itu tidak bisa ditebak. Dia akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya," ucap Kromo Sengkono. "Mencariku?" Terdengar suara tidak asing dari belakang mereka. Sontak mereka bertiga langsung menoleh. Benar saja, Banaspati berdiri di belakang mereka. Cengiran khasnya selalu membuat Bima merasa bahwa Banaspati sebenarnya hanya seorang bocah yang nakal. "Di dalam ada Gendiswari dan Ki Ganang," ucap Banaspati. "Tunggu, bukannya waktu itu kamu menjaga agar Gendiswari tidak melakukan sesuatu?" tanya Pak Arif. Bima juga ingat, terakhir kali sebelum meninggalkan tempat ini, Banaspati dia minta untuk menjaga Gendiswari. "Ki Ganang datang, dan mereka berdua menyerangku. Aku tidak pernah takut. 1 lawan 1 aku bisa menahan mereka. Tapi jika mereka berdua menyerang bersamaan, sama saja dengan menyerahkan nyawaku," jawab Banaspati. Benar, waktu itu mereka belum tahu tentang Ki Ganang yang menjadi sekutu Gendiswari. "Kenapa Ki Ganang mau membantu Gendiswari?" tanya Bima sambil menolehkan kepalanya ke arah Kromo Sengkono. "Mari kita cari tahu, kenapa dia mau membantu Gendiswari. Pantas saja, ketika aku bilang Bima sebagai orang yang bisa memutus ritual Sendang Pati, dia menjadi terobsesi dengan Bima," ucap Kromo Sengkono. Dipandangi pintu kayu yang sudah lapuk itu, ingatan demi ingatan muncul di kepalanya. Kenangan saat berpamitan dengan ibunya terasa sudah 1.000.000 tahun yang lalu. Sedang saat ini Bima juga belum bertemu dengan bapak dan Pak D-nya. Ada sedikit rasa sesal yang muncul di dalam hati Bima. "Tenang no pikirmu, tenangkan pikiranmu," ujar Kromo Sengkono yang mengetahui keresahan di diri Bima. Mendengar itu, Bima menghela nafas panjang. "Mari kita selesaikan," ucapnya mantap. Kali ini Bima yang memimpin mereka semua maju menuju Sanggar Pati. Bima sudah membuka hampir separuh pintu kayu lapuk itu, tapi dia buru-buru menutupnya kembali. "Ada apa, Bim?" tanya Pak Arif penasaran. Nyengir, Bima memberikan gestur kepada Pak Arif untuk melihatnya sendiri. Sesaat Pak Arif mengerutkan keningnya, lalu berjalan menuju pintu dan menengok ke dalam. Seperti yang Bima lakukan, belum separuh pintu terbuka tapi langsung ditutup kembali. "Hei Banaspati, kau bilang di dalam cuma ada Gendiswari dan Ki Ganang. Kenapa juga ada penghuni alas Lalijiwo?" tanya Pak Arif kepada Banaspati. "Benarkah? Sialan mereka," ucap Banaspati yang juga melihat ke arah dalam. "Apa yang harus kita lakukan, Pak?" tanya Bima memandang Pak Arif yang terlihat masih berpikir. "Sepertinya mereka sudah tahu akan kedatangan kita ke sini. Sudah waktunya menguji kemampuanmu, Bim," ucapnya menyeringai. Baru pertama kali dia melihat Pak Arif menyeringai seperti itu. "Maksudnya?" ucap Bima bingung dengan perkataan Pak Arif. "Aku akan memberikan instruksi secara singkat. Ingat ketika dirimu memfokuskan energi ke arah telapak tanganmu? Nah, sekarang fokuskan itu pada tombak yang sedang kau pegang. Saat kau sudah merasakan energi itu menyelimuti kalian berdua, tancapkan saja senjata itu ke dalam tanah," jelas Pak Arif. Mendengar itu, Kromo Sengkono tersenyum. "Aku akan menjagamu dari belakang saat kau mengumpulkan energimu, Bim." Dan setelah Bima melakukan itu, Banaspati bisa memberikan tambahan kejutan dari atas, ucap Kromo Sengkono. Semua setuju dengan rencana kecil mereka. Bima mulai memusatkan energinya ke dalam mata tombak cempoko kuning. Tangannya berasa kebas dan kesemutan. Sedang Banaspati sudah meluncur ke atas bersembunyi dan menunggu di balik pepohonan yang rimbun. "Siap," ucap Kromo Sengkono. Dengan aba-aba, Kromo Sengkono langsung menghancurkan pintu kayu lapuk itu. Bima langsung berlari menuju ke arah tengah kerumunan. Beberapa kali dia merasa seolah ada tangan-tangan yang ingin menangkapnya. Di belakang dan depannya, Pak Arif dan Kromo Sengkono mencoba melindungi Bima. "Sekarang Bim!" teriak Pak Arif. Sekuat tenaga, Bima langsung menancapkan mata tombak itu ke dalam tanah. Benar saja, efeknya sungguh luar biasa. Tanah seolah bergetar. Energi dari Bima dan mata tombak cempoko kuning benar-benar membuat makhluk yang ada di sekitar mereka terbakar.
Dalam sekejap, Bima merasakan dirinya ditarik. Kini mereka kembali berdiri di ambang pintu masuk. Kromo Sengkono dengan cepat membawa Bima dan Pak Arif mundur dari kerumunan para demit alas Lali Jiwo. Belum sempat salah satu dari mereka mengucapkan sesuatu, suara menggelegar muncul dari tengah-tengah Sanggarpati. Serangan tambahan dari Banaspati membuat separuh dari mereka terbakar sebelum menyadari siapa yang menyerang mereka. Wahahaha, bagus! Tawa Kromo Sengkono senang melihat apa yang sedang terjadi. Cari di mana keberadaan Gendiswari, Bim, ucap Pak Arif yang tengah mengedarkan pandangannya ke segala arah. Tidak perlu, mereka akan muncul sendiri. Lihatlah, ujar Kromo Sengkono sambil menunjuk ke arah tengah bangunan pendopo. Benar saja, di sana berdiri Gendiswari dan Ki Ganang. Keduanya melihat ke arah Bima dan yang lainnya. Lanjutnya bagaimana? Tanya Banaspati yang sudah berdiri di antara mereka. Kau Banaspati, kurangi jumlah penghuni alas Lali Jiwo. Aku, Bima, dan Arif akan langsung menyerang mereka, ucap Kromo Sengkono tegas. Tanpa menunggu komando, Banaspati langsung berubah lagi menjadi bola api dan menerjang apapun yang ada di depannya. Kembali Kromo Sengkono memegangi pundak Bima dan Pak Arif. Dalam sekejap mereka sudah berada di depan bangunan pendopo. Ketemu meneh bocah, ketemu lagi bocah, ucap Ki Ganang saat melihat mereka semua. Keno Gendiswari, kowe oleh lungo. Berikan Gendiswari, kamu boleh pergi, ucap Kromo Sengkono. Wahahaha, duduk kowe seingei pilihan. Bukan kamu yang memberikan pilihan. Bima yang mendengar itu semua hanya diam. Dia selalu memperhatikan gerak-gerik dari kedua sosok ini. Sementara Ki Ganang sedang berceloteh, justru Gendiswari terlihat memandangi Bima dengan seksama. Aku wis ngerti saiki. Cempoko kuning ra iso metu sak geleme dewe. Aku sekarang sudah tahu. Cempoko kuning tidak bisa keluar semaunya sendiri, ucap Gendiswari kepada Bima. Ada begitu banyak orang yang terlahir di malam Selasa Kliwon. Kenapa Mbak Maya? Ucap Bima lantang. Sudah lama sekali dia ingin mengetahui jawaban dari pertanyaan ini. Memang awalnya aku hanya sekedar ingin menjadikan dia sebagai ingon-ingonku. Tapi setelah aku tahu bahwa kalian memiliki darah Sangaraja, aku justru ingin menjadikan saudarimu sebagai wadahku selanjutnya. Ucapnya dengan nada penuh dengan dendam. Darah Sangaraja? Tanya Bima bingung. Bahahaha, benar dugaanku. Kromo Sengkono pasti tidak akan memberitahumu siapa Sangaraja, jawab Gendiswari tersenyum senang. Siapa Sangaraja? Dan apa hubungannya dengan ritual Sanggarpati yang sedang kau lakukan? Cucar Bima. Ah, kau sudah tahu tentang ritual Sanggarpati. Dengan membuka Sanggarpati, aku bisa dengan mudah mencari ingon-ingon. Dengan menggunakan tubuh dari saudaramu, akan lebih mudah mencari tumbal dari alammu. Terlebih dengan darah Sangaraja yang mengalir di dalam tubuh saudarimu. Itu akan menambah kesaktianku, ucap Gendiswari. Semua ini sudah cukup bagi Bima. Terlihat Kromo Sengkono juga sedang bertarung dengan Ki Garang. Sekarang Bim, ucap Pak Arif yang menyadari kelengahan dari Gendiswari. Sejurus Bima melemparkan mata tombak cempoko kuning ke arah Gendiswari. Sesaat mereka mengira bahwa senjata itu dapat menghancurkannya. Tapi ternyata kekuatan dari Gendiswari juga tidak kalah hebat. Dirinya hanya terpelanting ke belakang dan langsung berdiri. Gendiswari menatap Bima dengan pandangan dendam kesumat. Kini suara gamelan mulai terdengar lagi. Kau dan saudarimu tidak akan pernah bisa keluar dari alam ini, ucapnya penuh dengan ancaman. Bima tidak gentar mendengar itu semua. Justru saat ini dia sedang memusatkan energi di telapak tangannya. Api mulai berkobar menyelimuti tangan Bima. Aku akan menyerangnya. Kau siap-siap. Saat dia lengah, langsung pukul sekuat tenaga, kata Pak Arif. Bima mengangguk, mengisyaratkan dirinya paham. Terlebih, sudah terlalu lama mereka berada di alam gaib. Waktu sudah semakin sempit. Seketika Pak Arif berlari menuju Gendiswari. Seperti saat bertarung dengan Ki Ganang saat di Sendang Pitu, gerakan demi gerakan yang Pak Arif lakukan membuat Bima takjub. Begitu pula dengan Gendiswari. Kekuatan yang dimilikinya tidak kalah hebat. Bima menengok ke arah luar. Kromo Sengkono dan Ki Ganang juga tengah bertarung dengan seru. Beberapa makhluk yang terkena dampak serangan dari mereka terpental begitu saja. Bocah kai bakal tetap jadi ingon-ingonku. Bocah itu akan tetap jadi peliharaanku, ucap Ki Ganang dengan raut wajah liar. Sedang Kromo Sengkono tidak mengindahkan perkataan itu. Dia terus saja memberikan serangan kepada Ki Ganang. Bima kembali lagi menengok ke arah Pak Arif. Dia menunggu momen yang tepat untuk menghabisi Gendiswari.
Terdengar suara dentuman dari arah luar. Seketika Bima kembali menoleh. Seolah dengan gerak yang amat lambat, Kromo Sengkono terpelanting ke belakang. Ki Ganang tertawa melihat itu semua. Dengan cepat Ki Ganang berpindah ke depan Bima. Tapi kali ini Bima sudah siap. Dia tahu kalau kakek tua itu pasti mengincarnya. Sekali pukulan telak mengenai Ki Ganang. Tubuhnya terlempar ke belakang, tapi dia langsung bisa berdiri. Tatapannya kepada Bima seperti Gendiswari, penuh dengan dendam. "Aku tidak punya urusan denganmu," ucap Bima lantang. "Tidak ada urusan?" "Haha, memang aku denganmu tidak ada urusan. Tapi aku punya urusan dengan apa yang sedang kau pegang saat ini," ucap Ki Ganang sambil menunjuk mata tombak yang sedang Bima pegang. "Cempoko kuning?" tanya Bima. "Benar, cempoko kuning. Sudah sedari dulu aku tidak pernah menyukainya. Saat aku mengetahui Gendiswari sedang mencoba membuka sangkar pati, aku setuju untuk membantunya. Bukan hanya sekedar menambah ingon-ingonku, tapi juga untuk menghancurkan tatanan yang sudah dibuat oleh cempoko kuning," ucap Ki Ganang dengan tawa gila-gilaan. "Menyingkir Bim, dia bukan demit sembarangan," ucap Kromo Sengkono yang sudah ada di dekat Bima. Memang benar, dia tahu kalau kedua sosok yang mereka hadapi kali ini bukan makhluk sembarangan. Bima menurut untuk tidak berusaha menyerang Ki Ganang. "Ya iso menyat, masih bisa berdiri," ejek Ki Ganang. Melihat kondisi Kromo Sengkono yang sudah babak belur. Menggeram, kembali Kromo Sengkono melancarkan pukulan kepada Ki Ganang. Bima yang melihat keadaan Kromo Sengkono, sebetulnya dia ingin membantu. Tapi apa yang harus dilakukannya? Dalam kepanikan, Bima teringat perkataan dari Pak Arif. Semua tergantung kepada Bima. Jika dia berbuat baik, maka penjaganya juga akan berbuat demikian. Dengan cepat dia berpikir, berarti dia bisa membantu Kromo Sengkono dengan menambahkan energi miliknya. Nekat, Bima duduk bersila dan memejamkan matanya. Doa tidak lepas dari batinnya. Kini dia mencoba memusatkan energinya kepada Kromo Sengkono. "Sialan bocah itu!" terdengar Gendiswari mengumpat. Entah kenapa indera pendengaran Bima bertambah peka. Meski dia tidak melihat pertarungan mereka, tapi seolah tahu apa yang sedang terjadi. Benar saja, kini Ki Ganang yang mulai kewalahan mengimbangi kekuatan Kromo Sengkono. Melihat itu, Gendiswari mencoba mengecoh Pak Arif dan berusaha melukai Bima. Dia sudah separuh jalan mendekati Bima. Sudah sejengkal. Gendiswari terlempar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tubuh Bima terpagar secara gaib. Tombak cempoko kuning tiba-tiba sudah ada di depan Bima. Pak Arif yang melihat itu tidak menyia-nyiakan kesempatan. Buru-buru dia menghajar Gendiswari. "Sekarang Bim!" teriak Pak Arif lantang. Bima yang mendengar hal itu bukan melempar mata tombak ke arah Gendiswari, tapi justru mengeluarkan sisir kayu yang sedari tadi dia kantongi dan menancapkan mata tombak ke benda terkutuk itu. Seketika Bima mendengar jeritan-jeritan wanita. Telinganya begitu sakit sampai dia harus menutup dengan kedua tangannya. Melihat Bima seperti itu, Pak Arif berlari mendekat ke arahnya. Bima, kamu kenapa?" ucap Pak Arif panik. Mata Bima memerah. Bola matanya tertarik ke atas dan menyisakan warna putih kemerahan. Saat ini Bima sedang diperlihatkan betapa banyaknya tumbal yang sudah diambil oleh Gendiswari menggunakan media sisir kayu itu. Sedangkan kondisi Gendiswari tidak kalah buruknya. Dia sendiri tidak menyangka kalau benda yang digunakan untuk membuat dirinya memiliki kesaktian bisa ditemukan oleh bocah itu. Tubuhnya mulai melemah. Bima bangkit. Kondisinya masih sama, namun kali ini matanya sudah kembali normal. Hanya warna merah yang masih tersisa. "Bim, kamu mau kemana?" tanya Pak Arif khawatir. "Wes wayahe Gendiswari melu dari siji ro engon-engone. Sudah waktunya Gendiswari ikut jadi satu dengan peliharaannya," ucap Bima sangar sambil berjalan menuju Gendiswari. Sekian bagian ke-15 dari kisah cerita tentang mereka. Nantikan bagian ke-16 atau bagian terakhir dari kisah ini di video selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor tengah malam. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.